Ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dimanapun teman berada, Om Swastiastu. Malam ini kita akan membahas tentang belajar bersama tentang evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi. Malam hari ini saya sendiri tidak didampingi moderator. Dalam 2 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan evaluasi terkait dokumen rencana keselamatan konstruksi. Nah, berbicara tentang dokumen rencana keselamatan konstruksi tentunya bukan hal yang baru lagi, teman-teman. Jadi, pada ketentuan regulasi yang sebelumnya di Permen PU 5 tahun 2014, itu sudah mengenal yang namanya dokumen rencana keselamatan kerja konstruksi. Yang berbeda pada Permen PU 2019 dengan Permen PU 5 atau Permen PU 31 tahun 2015 itu ada 3 hal yang berbeda, yang mendasar berbeda. Yang pertama adalah adanya kewajiban melibatkan personil K3, baik itu petugas K3 atau ahli K3. Yang kedua adalah terkait biaya K3 dan adanya evaluasi terhadap fakta komitmen keselamatan konstruksi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan sampai sekarang. Karena kita mengetahui bersama bahwa Permen PU 7 2019 itu terbit tanggal 25 Maret tahun 2019 dan sekaligus mencabut berlakunya Permen PU 31 tahun 2015. Nah, kita mengetahui, ini terutama biaya K3, kita mengetahui bahwa perencanaan tahun 2019 atau berjalan itu dilakukan pada tahun sebelumnya. Nah, banyak sekali PPK yang tidak mengalokasikan biaya ketiganya pada di tahun 2019 yang menjadi kewajiban bahwa biaya ketiga itu sudah dialokasikan oleh PPK di dalam daftar kuantitas dan harga. Nah, teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan webinar kali ini, tentunya di dalam pembahasan 2 jam ke depan ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu bukan saja artinya mengulas tentang bagaimana cara melakukan evaluasi K3. Saya akan mencoba membahasnya dari awal, yaitu dari persiapan pemilihan, yang dimana kita mengetahui dalam persiapan pemilihan itu terdiri dari 2 tahapan, termasuk nanti review dokumen persiapan RKK, penyusunan dokumennya, selanjutnya adalah apa saja yang dipersyaratkan dan apa saja yang dievaluasi, dan selanjutnya baru kita akan cara melakukan evaluasi terkait dokumen RKK. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah bahwa keselamatan kerja konstruksi ini merupakan nilai utama di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya di dalam pekerjaan konstruksi. Satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang, waktu saya pelatihan petugas K3, itu adalah bahwa semua orang ingin selamat. Nah, semua orang yang selamat itu siapa? Tentunya adalah orang-orang yang bekerja di dalam pekerjaan konstruksi. Seputar lingkungan kerja konstruksi. Nah, kalimat semua tadi. Jadi kita baik koneksinya agak goncang dikit. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana caranya mencapai agar semua orang itu selamat. Nah, kita mengacu ke dalam Permen PU 7, sebentar Pak. Udah mulai. Halo. Udah. Misalnya ada Pak. Udah masuk ya? Oke. Suaranya dengar nggak? Baik, saya lanjut. Jadi bagaimana kita mencapai bahwa semua orang ingin selamat itu adalah kita masuk ke dalam ketentuan Permen PU 5 2014, di mana di pasal 4-nya sudah mengatakan bahwa penerapan K3 itu dimulai dari empat penerapan. Yang pertama dari prakonstruksi,
yang kedua dari tahapan pemilihan penyedia barang jasa, dan ketiga dari tahapan pelaksanaan konstruksi, dan keempat tahapan penyerahan hasil akhir pekerjaan. Nah, untuk materi kita kali ini tentunya akan berbicara pada tahapan pemilihan penyedia barang jasa. Nah, apa saja yang dilakukan pada saat prakonstruksi, apa saja yang dilakukan pada tahapan pemilihan penyedia barang jasa, apa saja yang dilakukan tahapan pelaksanaan konstruksi, dan apa saja yang dilakukan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan, mungkin secara mandirial saja disampaikan, karena materi kita kali ini adalah di tahapan pemilihan penyedia barang jasa. Kalau di prakonstruksi, kita mengenal namanya outputnya konsultan perencana itu DED, Detail Engineering Design. Itu tentunya dalam penyusunan DED sudah mengidentifikasikan identifikasi bahaya, tingkat risiko, dan lain-lain. Nah, pada saat tahapan pelaksanaan konstruksi, yang nomor 3, itu dikembalikan kepada penyedia untuk memuktahirkan dokumen RKK-nya, menyesuaikan pekerjaan, atau hal-hal yang tidak diidentifikasikan oleh PPK pada saat penyusunan penetapan identifikasi bahaya pada saat penyusunan identifikasi bahaya pada saat pemilihan. Nah, misalkan contoh di dalam tahap pelaksanaan konstruksi itu ada pekerjaan tambah misalkan. Maka yang namanya pekerjaan tentunya pastinya ada identifikasi bahaya atau potensi bahaya yang wajib dilakukan kembali penyempurnaan dari keselamatan dokumen RKK yang disampaikan oleh penyedia dan oleh Nah, bagaimana pada saat tahapan penyerahan hasil akhir pekerjaan? Ini juga harus dilakukan fungsi kembali agar meningkat atau tidak. Nah, misalkan ada pekerjaan gedung yang sama, ada barang lift misalkan. Nah, lift sebelum nanti diserahkan. Halo, Bli Heri. Selamat malam, rekan-rekan peserta webinar. Apa kabar? Mbak Ira? Mbak Ira? Mbak Ira? Halo, Mbak Ira, sudah materi, Mbak Ira? Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Halo, saya balik ke tahapan, tadi sampai di tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan. Sudah mulai itu tadi kok malah nggak dengar suaranya. Masa nggak kedengeran sih? Gimana kalau dengerin aja? Baik, yang tadi saya sampaikan, kepotong tadi, baik di tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan, maka PPK sebelum nanti mengatakan pekerjaan itu selesai dan serah terimakan, maka PPK wajib melihat apakah di dalam misalkan contoh ada pekerjaan lift. Dalam pekerjaan lift tersebut, PPK harus memastikan apakah dalam lift ini ketiganya sudah sesuai atau tidak. Misalkan kapasitas misalkan 8 orang. Dalam 8 orang misalkan bisakah selingnya apa-apalah, tali seling itu sesuai nggak nanti dengan ketiga seperti itu. Jadi untuk mencapai semua ingin selamat tentunya dari penerapan K3 ini wajib dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Baik, kita masuk ke kita masuk ke dalam ketentuan dokumen RKK. Ada yang bertanya dengan mempertanyakan apa dasar dokumen RKK ini wajib dievaluasi pada saat Permen PU 7 2019. Dapat saya sampaikan bahwa pertanyaan tadi tentunya tidak tepat. Kenapa mengatakan tidak tepat? Karena kewajiban untuk persyaratan K3 ini bukan hanya pada Permen PU 2019, tetapi sudah dimulai pada saat Permen PU 5, Permen 31 2014. Coba kita lihat di pasal 8 Permen PU 5 2014. Di sana jelas dikatakan bahwa dokumen pemilihan penyedia wajib mempersyaratkan K3 sebagai bagian persyaratan teknis. Jadi pertanyaan tadi mengapa mengatakan bahwa di Permen 7 2019 dilakukan evaluasi K3 itu tidak tepat.
Karena evaluasi K3 itu sudah semestinya sudah ada pada saat Permen PU 5 tahun 2014 dan Permen PU 31 2015. Cuma perbedaannya seperti yang saya sampaikan di awal, ada penilaian-penilaian yang tidak dilakukan oleh Permen 5 2014 atau Permen 31 2015 sesuai dengan Permen PU 7 2019. Baik, kita membahas tentang pasal 48 PUPR 7 tahun 2019. Kita melihat ada 7 dokumen penawaran teknis. Yang pertama adalah metode pelaksanaan, yang kedua adalah jangka waktu pelaksanaan, yang ketiga adalah personil manajerial, dan yang keempat peralatan, kelima dokumen rencana keselamatan konstruksi, keenam subkontrak, dan ketujuh dokumen lainnya. Nah, kenapa yang angka 7 warna merah dokumen lainnya? Nah, dokumen lainnya ini adalah termasuk dokumen yang nantinya kalaupun dipersyaratkan oleh PPK, maka wajib mendapatkan persetujuan pejabat tinggi media. Makanya nomor 7 ini sebenarnya dokumen yang nggak wajib, tapi akan dapat ditambahkan oleh PPK bila mana memang mendapatkan persetujuan pejabat tinggi media. Kita masuk dulu ke 1 sampai angka 6. Jadi, metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, personil manajerial, peralatan, dan dokumen RKK dan subkontrak ini menjadi ketentuan yang wajib. Nah, menjadi ketentuan wajib tentu nggak bisa dikurangi. Nah, bisakah dikurangi? Nah, ini pertanyaannya. Saya menyatakan bisa sepanjang diatur oleh ketentuan yang lain. Misal, paket sampai 10M itu dilakukan hanya untuk usaha kecil, artinya usaha kecil dilarang melakukan subkontrak terhadap pekerjaan yang diperolehnya. Jadi, ketentuan nomor 6 subkontrak bisa saja tidak dipersyaratkan pada paket pekerjaan usaha kecil. Tapi, apabila dia non kecil, maka angka 1 sampai angka 6 itu wajib dipersyaratkan. Kembali ke dalam dokumen RKK. Jadi dokumen RKK di batang tubuh pasal 48 PUPR 7 2019 mengacu kepada lampirannya SPD Permen 7 2019. Di sana ada namanya di isi dokumen pemilihan adalah pemulir rencana keselamatan konstruksi. Lanjut, kita akan membahas tentang pemilihan. Ya, di persiapan pemilihan sebelum kita melakukan review, maka ada 3 hal yang harus kita penuhi dulu. Pertama adalah petugas K3 atau ahli K3. Nah, berbicara petugas K3 ahli K3, dasarnya adalah lampiran Permen PU 7 2019, yaitu bahwa pokja pemilihan yang bersertifikat ahli atau petugas K3 konstruksi atau dengan melibatkan ahli K3 atau petugas K3 konstruksi harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK. Nah, kalau kita bandingkan dengan Permen PU 31 atau Permen PU 5 2014, kata pokja pemilihan yang bersertifikat ahli petugas K3 konstruksi atau dapat melibatkan ahli K3. Nah, kalau di Permen 5 2014 kata dapat masih di sana, berarti tidak wajib. Namun di Permen PU 7 kata dapat sudah tidak ada, artinya atau melibatkan itu artinya wajib melibatkan apabila pokja pemilihan tidak memiliki sertifikat petugas K3 atau ahli K3. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila pokja pemilihan tidak memiliki sertifikat? Tentunya petugas K3 atau ahli K3 dapat dari konsultan perencana. Contoh, misalkan konsultan perencana, tentu kalau kita bicara pembangunan gedung di Permen PU 22 tahun 2018, itu ada namanya bahwa konsultan perencana memiliki tanggung jawab 5% dalam tahapan tender. Nah, bagaimana kalau konsultan perencana tidak memiliki? Misal, maka kita menggunakan dari pengguna jasa. Pengguna jasa kepala satuan kerja. Kalau kita mengacu ke Permen PU 5 tahun 2014, di pasal 14 kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa kepala satuan kerja memfasilitasi pegawainya untuk menjadi petugas K3 atau ahli K3. Nah, bisa saja nanti dari pengguna jasa memberikan orang-orang yang akan membantu pokja pemilihan di dalam kebutuhan petugas K3 atau ahli K3. Bagaimana kalau dari pengguna jasa tidak ada? Maka bisa saja dari Dinas Tenaga Kerja. Dan bagaimana kalau tidak ada? Ya tentunya berkoordinasi dengan pembina jasa konstruksi atau Jaskon. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas yang nomor 2, kita harus mengetahui terlebih dulu apa sih sebenarnya petugas K3 itu, apa sih ahli K3 itu. Nah, kalau kita bicara ahli K3, ini ahli K3 definisi dari SE 11 tahun 2019 yang terbaru terbit kemarin,
itu adalah ahli K3 adalah tenaga teknis yang memiliki kemampuan kompetensi teknis di bidang K3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat, artinya memiliki kemampuan kompetensi K3 di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi SMKK konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu apa dengan petugas ketiga? Definisi petugas ketiga berdasarkan SE 11 tahun 2019 adalah petugas dari organisasi pengguna jasa dan atau penyedia jasa yang dibuktikan dengan mengikuti BINTEK SMKK bidang PUPR yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat keterangan pelatihan yang diterbitkan oleh Eselon 2 yang membidangi keselamatan kerja konstruksi atau instansi atau lembaga atau instansi benang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti itu. Nah, kapan kita membesarkan petugas ketiga dan kapan kita membesarkan ketiga nanti kita bahas pada saat slide berikutnya. Yang kedua adalah identifikasi bahaya. Dipersiapkan pada saat persiapan pemilihan adalah identifikasi bahaya yang nanti menjadi persyaratan yang kita tuangkan dalam LDP. Nah, siapa yang menetapkan identifikasi bahaya? Tentunya adalah tugas PPK di pasal 16 Permen PU 5 2014 bahwa PPK bertugas mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 konstruksi. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah biaya ketiga. Nah, biaya K3 ini berbeda dengan biaya ketiga yang tertuang dalam Permen PU 5 2014. Di Permen PU 5 2014 itu masih menjadi biaya umum, sedangkan di Permen PU 7 2019 sudah keluar dan harus ada dalam daftar kuantitas. Baik, kita lanjut teman-teman ke persiapan pemilihan dan direview sekarang. Tadi persiapan apa saja yang harus dipersiapkan, dan sekarang kita masuk ke dalam review dokumen RKK-nya. Jadi pertama adalah persiapan pemilihan adalah tentang personil petugas K3. Jadi pada tahapan persiapan pemilihan, jadi review dokumen persiapan pengadaan, jadi Pokja wajib menyampaikan kepada PPK apabila Pokja pemilihan tidak memiliki petugas K3 atau ahli K3 untuk membantu mereview dokumen identifikasi bahaya dan nanti membantu Pokja pemilihan dalam melakukan evaluasi K3. Bagaimana kalau Pokja pemilihan tidak memiliki, maka melibatkan petugas K3 atau ahli K3 konstruksi. Nah, saya sengaja dalam slide ini mencantumkan beberapa pertanyaan yang sering muncul sebenarnya. Jadi yang pertama adalah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pertanyaan teman-teman Pokja pemilihan juga. Yang pertama adalah, mengapa harus melibatkan petugas ketiga atau vendor? Jadi tentu jawabannya berdasarkan Permen PU 7 tadi. Itu Pokja pemilihan yang tidak bersepakat melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga. Kedua adalah berdasarkan kompetensi. Nah, kalau kita bicara kompetensi, tentu Pokja pemilihan yang tidak memiliki sertifikat atau pernah melakukan pelatihan tentu tidak memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi K3, ya kan? Jadi berdasarkan kompetensi sampaikan tadi bahwa ahli K3 itu apa, petugas 3 itu apa, tentunya nanti akan dibuktikan berdasarkan sertifikat atau kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang kedua, mungkin yang menarik adalah apabila dilibatkan petugas K3 atau ahli K3, semisal Pokja pemilihan tidak memiliki sertifikat K3, apakah yang memutuskan, apakah yang menetapkan hasil dari evaluasi K3 itu adalah petugas K3 atau ahli K3 yang kita libatkan? Ini pertanyaan ini tentunya sangat menarik karena kita sudah melibatkan mereka. Apakah mereka juga memiliki tugas untuk memutuskan hasil evaluasi K3? Tentu tidak. Karena yang memiliki tugas evaluasi dan menetapkan hasil evaluasi adalah Pokja pemilihan. Tugas dari petugas K3 atau ahli K3 yang kita libatkan cukup menjelaskan untuk membantu. Nah, kata-kata menjelaskan dan membantu, bukan kata-kata memutuskan atau menetapkan hasil evaluasi. Apapun penjelasannya, kembali kepada tugas dan wewenang Pokja pemilihan untuk memutuskan apakah hasil evaluasinya akan digugurkan atau tidak. Jadi itu aja.
Tidak ada kata-kata bahwa berdasarkan petugas ketiga, ahli ketiga, maka penyedia ini gugur. Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi yang melakukan, menetapkan, dan menyatakan dia lulus tidak adalah tetap di wilayah Pokja pemilihan. Pertanyaan yang kedua yang menarik adalah bagaimana jika tidak melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga? Nah, pertama pastinya melanggar ketentuan Permen PU 7 2019 kalau kita kembalikan kepada aturan. Yang kedua, keputusannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian. Yang ketiga, kalau sampai penetapan pemenang rawan sanggahan. Itu akan timbul pertanyaannya. Nah, ketiga, bagaimana menyikapi kondisi di mana Pokja pemilihan tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi. Sedangkan apabila menggunakan jasa tenaga ahli K3 konstruksi untuk membantu menilai dokumen rekayasa proses evaluasi anggaran tidak tersedia. Jadi jawabannya, dalam Pokja pemilihan tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi, sedangkan apabila menggunakan jasa tenaga ahli konstruksi atau petugas K3 konstruksi untuk membantu menilai dokumen RKK saat proses evaluasi anggaran tidak tersedia, maka Pokja pemilihan dapat berkoordinasi dengan tim pembina Jaskon daerah. Yang tadi seperti saya sampaikan di awal, wajib ada K3 atau ahli K3. Yang selanjutnya, dapatkah penerapan K3 konstruksi ditangguhkan untuk sementara waktu sampai tersedia personil atau anggaran penggunaan tenaga ahli K3 konstruksi? Kita kembalikan kepada aturan pasal 99 Permen PU 2019 bahwa proses pengadaan jasa konstruksi untuk tahun anggaran tahun 2019 dilakukan berdasarkan pada pedoman pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan permen tersebut yang salah satunya ketentuan mengenai K3 konstruksi harus diberlakukan pada pengadaan jasa konstruksi. Jadi di sini teman-teman, pada ibu yang lagi menonton atau menyaksikan webinar malam hari ini, wajib artinya harus dilibatkan petugas K3 ahli ketiga dalam pelaksanaan proses pemilihan tender. Baik, kita lanjut kepada dokumen identifikasi bahaya. Nah, pada tahapan persiapan pemilihan, di review dokumen persiapan pengadaan, maka PPK wajib menyampaikan dokumen identifikasi bahaya, dan selanjutnya dokumen tersebut direview untuk memastikan setiap identifikasi bahaya apakah telah sesuai dengan risiko pekerjaan dan jenis pekerjaan. Tentunya ini kan berdasarkan DED ya, Detail Engineering Design tadi. Nah, apabila ada, maka direview. Apabila tidak ada, diusulkan harus ada. Dan PPK wajib menetapkan identifikasi bahaya yang nanti akan dituangkan ke dalam LDP. Kita contoh identifikasi bahaya dalam review. Tidak ada potensi bahaya, maka Pokja mengusulkan pada PPK agar tetapkan identifikasi bahaya ketiga. PPK misal sudah menetapkan identifikasi bahaya, maka Pokja melakukan review bersama atau melibatkan petugas K3 atau ahli K3 dalam melakukan review terhadap penetapan identifikasi bahaya yang sudah ditetapkan oleh PPK. Kita coba melakukan bentar dulu. Semisal di sini bagaimana cara melakukan identifikasi bahaya? Tentunya adalah dengan cara kita akan melihat apakah identifikasi bahaya yang ditetapkan sudah sesuai dengan jenis pekerjaan. Jangan sampai identifikasi bahaya misalkan gedung lantai 5 misalkan. PPK tidak menetapkan misalkan identifikasi bahaya jatuh dari ketinggian. Itu sangat tidak masuk akal karena memang setiap pekerjaan ketinggian tentunya wajib diidentifikasi ke bahaya. Jadi itu kita usulkan apabila memang tidak ada identifikasi bahaya terhadap jatuh dari ketinggian. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang sering terjadi pada saat identifikasi bahaya. Apakah semua pekerjaan ditetapkan identifikasi bahayanya oleh PPK? Atau hanya sebagian pekerjaan, contoh pekerjaan utama saja, atau pekerjaan-pekerjaan yang memiliki identifikasi bahaya saja? Jadi dapat saya jawab bahwa identifikasi bahaya yang ditetapkan oleh PPK dapat hanya dari pekerjaan utama atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memiliki potensi risiko bahaya, yang tentu perlu penetapan identifikasi bahayanya. Jadi penetapan identifikasi bahaya, pengendalian bahaya risiko terhadap pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak ditetapkan dalam dokumen pemilihan akan sepenuhnya dilengkapi oleh penyedia. Ini artinya begini, ketika dia sudah jadikan pemenang, dasar sudah ada di pasal 19 Permen PU 4 2015. Misalkan di dalam satu pekerjaan, PPK hanya mengidentifikasikan potensi bahayanya adalah 5 jenis pekerjaan yang ada dalam satu pekerjaan tersebut.
Misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan A, B, C, D. Padahal ada pekerjaan F, G, A, I, J. Maka apabila nanti penyedia tersebut menang, maka penyedia tersebut akan melengkapi keseluruhan jenis pekerjaan dengan risiko-risiko bahayanya pada saat PCM. Jadi kelengkapan penyempurnaan tersebut akan dilakukan pada saat PCM sesuai dengan pasal 19 Permen PU 4 tahun 2015. Apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang, nah kami lelang Permen PU soalnya, maka pertama adalah menyampaikan RK 3K yang memuat seluruh pekerjaan atau seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau yang disebut dengan konstruksi namanya pre-construction meeting PCM. Selanjutnya adalah review yang ketiga, memastikan biaya ketiga. Nah, di sini biaya SMKK ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, wajib dialokasikan dalam daftar kuantitas harga dalam pekerjaan tersedia atau bestseller sendiri oleh pengguna. Nah, apabila ada biaya ketiga, maka direview. Apabila tidak ada, maka diusulkan. Wajib. Tidak akan bisa dilakukan tender proses pemilihan apabila PPK tidak melakukan mengalokasikan biaya ketiga yang menjadi acuan nanti penyedia dalam menawar biaya ketiga. Kita contohkan bagaimana cara lakukan review terhadap biaya ketiga. Seperti ini. Pastikan biayanya ketiga ada di daftar kuantitas di bikinnya APS-nya BPK. Seperti contoh pengadaan K3. Nah, apabila ada K3, maka kita review. Nah, kita ada pengguna jasa wajib mengalokasikan biaya ketiganya dari rincian biaya ketiga itu ada 9. Yang pertama adalah penyiapan rencana keselamatan konstruksi, sosialisasi, alat pelindung, sampai dengan lain terkait pengendalian risiko. Kita harus melihat apabila satu biaya tidak masuk, berarti kita mengusulkan agar dimasukkan. Karena kenapa? Karena penyedia pada saat dimenangkan atau tetap sebagai pemenang wajib juga akan menyampaikan ke-9 biaya tersebut. Walaupun nanti di proses evaluasi tidak wajib penyedia menyampaikan ke-9 biaya tersebut. Namun apabila ditetapkan sebagai pemenang, penyedia tersebut wajib mengikuti ke-9 harga tersebut, ke-9 biaya K3 tersebut tanpa meminta tambahan biaya. Semisal contoh, penyedia misalnya dia biaya ketiganya hanya dari pekerjaan misalkan 10 miliar. Penyedia ternyata hanya menyediakan menawarkan biaya ketiga hanya 100 juta. Gugur tidak? Tentu tidak gugur. Karena kewajiban penyedia hanya menyampaikan biaya ketiga tanpa kita melihat apa saja yang akan ditawarkan dalam rincian komponen biaya ketiga yang ada 9 tadi. Jadi ketika dia menang misalkan, maka wajib dia memenuhi ke-9 biaya tadi di dalam pada saat PCM. Itu konsekuensinya, walaupun dia tidak digugurkan pada saat biaya menyampaikan biaya ketiga, misalkan pada saat penawaran dengan sistem gugur ya. Tapi kalau dengan sistem nilai beda lagi. Kalau sistem nilai tentunya ada pengurangan, wajib misalkan 9. 9 nilainya berapa, bobotnya berapa, misalkan kalau dia 8, bobotnya berapa, 7 berapa. Tapi kalau dalam sistem gugur agak rendah, tidak wajib menyampaikan 9. Terserah penyedia menyampaikan berapa, yang penting dia menyampaikan biaya ketiga. Tapi ketika dia menjadi pemenang, maka dia wajib memenuhi ke-9 biaya ketiga tersebut yang sudah diatur oleh SMP 11 tahun 2019. Nah, selanjutnya untuk biaya ketiga ini dalam rincian ini wajib juga Pokja melihat dari tingkat risiko, jumlah pekerjaan yang direncanakan, jenis pekerjaan konstruksi. Nah, misalkan contoh misalnya personil K3 yang dilibatkan apa? Petugas ketiga atau ahli ketiga. Nah, sekarang risikonya tinggi apa kecil? Kalau dia melibatkan petugas 3, tentunya wajib ada petugas 3. Begitu juga ketika ada pekerjaan yang risiko tinggi, tentu wajib mempersyaratkan memasukkan biaya ahli K3. Seperti itu. Nanti permasalahan ini makanya nanti melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga untuk membantu menjelaskan ini. Karena memang Pokja memang tidak terlalu banyak memiliki SDM untuk memberikan penjelasan tentang K3 yang saya sampaikan tadi. Baik, kita lanjut tentang pertanyaan. Saya setiap tahapan pasti memasukkan pertanyaan yang sering saya dapat berdasarkan realita lapangan. Bagaimana PPK pada saat persiapan? Persiapan sebelum tender berarti pada persiapan pengadaan, setelah perencanaan.
PPK tidak mengalokasikan biaya ketiga tersebut. Kembali ke aturan. Jadi berdasarkan SE 11 maka wajib. Jadi artinya ketika tidak disediakan pada saat persiapan, maka wajib dilakukan mengalokasikan kembali anggaran biaya ketiga. Kedua, bagaimana jika sudah tender biaya ketiga tersebut tidak ada? Nah, ini sudah tender nih. Sudah tender artinya sudah melewati masa persiapan pengadaan. Pertama adalah jika tahapannya masih dapat diadendum, maka PPK mengadendum dengan mengalokasikan biaya ketiga tersebut. Dan kedua, jika sudah tender, artinya setelah etalasi ini, maka tahapan tender dibatalkan. Karena jika dilanjutkan, maka penyedia tidak akan dapat menyampaikan biaya ketiga dalam penawaran karena tidak dipersiapkan slot oleh PPK. Jadi seperti itu. Baik, nah bagaimana terhadap asetnya? Ini sering juga dipertanyakan. Jadi pertama adalah tentunya ini rincian biaya ketiga tadi itu barang-barangnya semuanya habis pakai. Nanti cuma dicatatkan saja di dalam pencatatan. Jadi barang-barang tersebut akan menjadi habis pakai. Namun akan menjadi tanggung jawab, akan diminta tetap apabila di dalam masa pemeliharaan ada perbaikan-perbaikan yang mewajibkan penyedia tersebut wajib melaksanakan perbaikan tersebut. Tentunya yang namanya pekerjaan konstruksi tentu wajib menggunakan APD yang sudah sudah dibeli oleh penyedia tadi. Jadi tanggung jawab barang habis pakai ini tetap dipakai pada saat masa pemeliharaan apabila dalam masa pemeliharaan tersebut diperlukan perbaikan. Terus yang kedua dokumentasikan. Beli jepret dan yang beli itu pun APD tidak boleh APD yang lama. Harus APD yang baru dokumentasikan. Jangan sampai ada penyedia yang sudah memiliki APD lalu dia tidak menggunakan APD yang baru. Ini makanya harus menggunakan APD yang baru. Nah, ketentuan menggunakan APD yang baru dengan berstandar SE ini pun juga diatur oleh SE 11 tahun 2019. Nah, kita lanjut kepada penyusunan persyaratan Dokpil. Nah, pertama adalah persyaratan personil manajerial K3. Nah, sekarang petugas K3 atau ahli K3 konstruksi adalah merupakan dimasukkan ke dalam personil manajerial. Kenapa? Karena dia harus mengawasi, mengontrol keselamatan kerja dari awal persiapan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, penerapan K3 itu sampai serah terima hasil pekerjaan. Nah, bagaimana cara menentukan persyaratan personil K3? Nah, ini yang agak berbeda dikit. Penentuan personil K3, petugas K3 atau ahli K3 tidak berdasarkan segmentasi atau berdasarkan nilai. Contoh, usaha kecil, tugas K3, begitu usaha non kecil, ahli K3, tidak. Penentuan personil manajerial tidak berdasarkan segmentasi atau kualifikasi, tapi berdasarkan tingkat risiko. Apabila dia risikonya kecil atau menengah, bisa artinya menggunakan petugas K3 atau ahli K3. Tapi kalau sudah besar, maka wajib menggunakan persyaratan ahli K3. Jadi bagaimana caranya mengetahui itu kecil, tingkat risiko rendah, sedang dan besar? Tentunya kita mengacu kepada Permen PU 5/2014, yaitu adalah antara keparahan kali kekerapan, maka akan timbul tingkat risiko. Kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintahnya, itu ada di PP 28 tahun 2000, ada 3 kategori, risiko kecil, risiko sedang, risiko tinggi. Yang menetapkan tentunya adalah PPK. Karena penetapan identifikasi bahaya ini bagian dari dokumen persiapan pengadaan di spesifikasi teknis. Dalam spesifikasi teknis kita sudah mengenal ada 5 spesifikasi teknis. Pertama adalah spesifikasi bahan, kedua spesifikasi peralatan, spesifikasi metode kerja, metode pelaksanaan, spesifikasi proses kegiatan, dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Jadi yang masuk di sini dalam penentuan identifikasi bahaya adalah spesifikasi proses kegiatan. PPK sudah mengetahui kegiatan kayak apa, apakah sudah mengandung risiko tinggi, risiko rendah, ataupun sedang. Di sanalah PPK sudah menetapkan petugas K3 atau ahli K3 dalam proses kegiatan. Jadi, saya sampaikan bahwa persyaratan personil manajerial K3 tidak didasarkan segmentasi. Jangan sampai, bisa saja contohnya pekerja 15M, itu kan sebenarnya sudah segmentasinya menengah. Bisa saja dia tidak
PPK menetapkan bahwa pekerjaan tersebut sederhana dan tidak ada potensi bahaya tinggi atau identifikasi bahaya yang berisiko tinggi. Jadi nggak perlu diwajibkan mempersyaratkan ahli K3. Maka bisa tetap petugas K3 seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam dokumen RKK yang dievaluasi. Nah, dokumen RKK yang dievaluasi di sini ada pertama adalah fakta komitmen keselamatan konstruksi. Ya. Namun sebelum saya sampaikan bahwa di dalam lampiran dokumen RKK yang wajib nanti disampaikan oleh penyedia pada saat dia menang, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pertama adalah kepemimpinan, kedua B, perencanaan keselamatan korupsi, C, dukungan keselamatan korupsi, D, operasi keselamatan korupsi, E, evaluasi kinerja keselamatan korupsi. Namun di dalam usulan evaluasi, tidak semua yang akan dievaluasi. Misalnya di poin A, di kepemimpinan, Pokja Pemilihan hanya akan melakukan evaluasi kepada fakta komitmen keselamatan konstruksi. Nanti kita akan bahas apa saja yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah di perencanaannya, apa saja yang akan dievaluasi. Pertama adalah identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Itu. Ada di tabel 1, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan, pengendalian risiko. Itu saja. Walaupun dalam kolom itu terlalu banyak, namun ada perintah-perintah yang mana saja dievaluasi. Yang dievaluasi tentunya berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan, pengendalian risiko. Selanjutnya yang ketiga adalah tabel B2. Nah, B2 ini adalah rencana tindakan sasaran dan program. Jadi ini yang kita evaluasi pada saat proses RKK. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses evaluasi, baik, sebelum kita masuk ke dalam proses evaluasi, tentunya inilah yang harus saya tekankan kepada teman-teman Pokja Pemilihan, bahwa ketentuan pasal 17 Permen PU 5 2014, Pokja OLP wajib memberikan penjelasan terkait dokumen RKK. Ini harus dilakukan. Penjelasan ini tidak boleh dilewatkan, walaupun nanti penyedia itu tidak bertanya. Jadi wajib Pokja OLP menjelaskan substansi dari dokumen RKK. Seperti ini di pasal penjelasannya di pasal 17, memberikan penjelasan pada saat avising serta menuangkan ketika acara avising potensi dan identifikasi bahaya dari kerja konstruksi yang ditenderkan. Nah, haknya penyedia juga ada diatur di pasal 19. Berhak meminta penjelasan kepada Pokja Pemilihan tentang risiko K3, termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat rapat penjelasan pekerjaan. Jadi di sini tugas Pokja adalah memberikan substansi penjelasan terhadap dokumen-dokumen tadi. Apa saja yang menggugurkan, misalnya dalam fakta komitmen apa saja yang menggugurkan, terus tabel B1 apa saja yang diisikan oleh penyedia, dan tabel B2 apa saja yang diisikan oleh penyedia. Jadi di sini wajib Pokja Pemilihan memberikan penjelasan-penjelasan terhadap dokumen. Tidak lagi ada Pokja Pemilihan pada saat tahapan penjelasan menunggu pertanyaan atau tidak menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan dari penyedia. Itu yang saya tekankan. Baik, kita masuk ke dalam tata cara evaluasi dokumen RKK. Nah, di dalam evaluasi ini saya akan bagi dua. Pertama adalah evaluasi bahaya ketiga, yang kedua adalah evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi. Baik, pertama adalah evaluasi biaya ketiga. Kalau kita mengacu dalam instruksi kepada peserta, itu di dalam instruksi dokumen penawaran bahwa diperintahkan tersebut bahwa komponen atau item pekerjaan penyelenggaraan keamanan keselamatan korupsi dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai kebutuhan. Nah, besaran sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak mau tahu berapa dia menyampaikan penawaran tadi seperti saya sampaikan tadi. Maka kalau dia jadi menang, maka dia akan wajib memenuhi ke-9 rincian biaya keselamatan konstruksi. Nah, evaluasinya adalah apabila tidak menyampaikan, maka langsung digugurkan. Tidak ada namanya kewajaran harga, klarifikasi harga. Dia akan gugur di harga apabila tidak menyampaikan.
Baik. Jadi pertama adalah pastikan ada biaya K3 tersedia dalam daftar kuantitas agak peserta. Jadi apa saja yang dilakukan evaluasi apabila nanti penyedia menyampaikan K3. Jadi seperti sampaikan di awal, yang pertama adalah connect. Baik. Iya tuh, connect-nya. Aduh, slide-nya sih nggak mau. Ntar dulu, gua nggak mau ya share media. Nah, baik, agak error tadi apa namanya. Baik, yang pertama adalah biaya ketiga. Pastikan ada biaya ketiga dalam penawaran harga peserta. Jadi apabila ada berarti sudah memenuhi syarat. Jadi biaya ketiga tidak apa namanya sedia sudah menyampaikan biaya ketiga maka sudah memenuhi syarat. Jadi, nah cara evaluasi biaya ketiga. Di sini Pokja pemilihan tidak melakukan evaluasi biaya ketiga terhadap rincian biaya ketiga. Contohnya saya sampaikan tadi, tidak wajib dia menyampaikan ke-9 dari biaya-biaya ketiga yang sudah diatur dalam SE 11 tahun 2019. Misalkan dia hanya menyampaikan rambu-rambu yang diperlukan, tidak apa-apa. Atau menyampaikan sosialisasi promosi dan pelatihan juga nggak masalah. Namun ketika dia ditetapkan sebagai pemenang, maka dia wajib menyampaikan ke-9 rincian komponen biaya ketiga tadi. Jadi seperti itu. Pokja pemilihan tidak melakukan evaluasi terkait ini, hanya memastikan apakah dalam daftar kuantitas harga atau penawarannya penyedia sudah menyampaikan sudah menyampaikan biaya ketiga seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam evaluasi dokumen RKK-nya. Baik, jadi apabila Pokja pemilihan tidak memiliki tugas ketiga, maka nanti Pokja pemilihan yang akan mengundang K3, petugas K3 oleh K3 yang sudah dipersiapkan pada saat persiapan pemilihan, pada saat review dokumen persiapan pengadaan. Jadi undangan evaluasi K3 untuk melaksanakan evaluasi K3. Kita masuk ke dalam evaluasi yang pertama. Nah, di sini, ya, kita dulu, saya masukkan. Ya, yang dilakukan evaluasi dalam Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi. Di Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, tata cara penilaian adalah pertama, saya yang bertangan di bawah ini adalah wajib nama penyedia. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak nama penyedia, maka sudah Fakta Komitmen sudah tidak memenuhi syarat. Kedua, semua ketentuan angka 1 sampai dengan angka 6 wajib disampaikan dalam Fakta Komitmen. Jadi misalnya 1, memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Kedua, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat. 3, 4, 5, 6 itu harus ada. Yang ketiga adalah wajib ditandatangani. Nah, ini banyak sekali pertanyaan masuk. Sering dipertanyakan pada saat di Maxos ataupun di kelas, bagaimana kalau tidak ditandatangani, apakah dianggap sebagai tanda tangan elektronik? Nah, kalau kita mengacu kepada IKP 19 kalau nggak salah ya, bahwa tidak diperlukan tanda tangan basah apabila dilakukan oleh direktur atau wakil sah badan usaha sepanjang tidak memerlukan tanda tangan dari pihak lain. Nah, kalau Fakta Komitmen ini diperkecualikan, jadi artinya di IKP diperintahkan bahwa
Fakta komitmen keselamatan korupsi ditandatangani. Ada kata perintah ditandatangani. Berbeda dengan dokumen penawaran teknis lainnya. Jadi fakta komitmen keselamatan korupsi ini wajib ditandatangani. Kalau tidak, maka di fakta komitmen korupsi tidak memenuhi syarat, berarti gugur. Jadi itu penegasannya wajib ditandatangani. Kalau KSO, semua KSO menandatangani. Jadi tidak ada yang tidak ditangani di sini dalam fakta komitmen. Ini berbeda dengan dokumen-dokumen penawaran teknis lainnya. Yang pertama wajib penyedia, nama penyedia, semua ketentuan angka 1 sampai angka 6 wajib itu ada klausalnya. Dan ketiga, wajib ditandatangani oleh direktur atau wakil sah badan usaha. Ya, kita masuk ke dalam evaluasi biaya ketiga. Nah, evaluasi dokumen RKK. Pertama adalah kita memperbandingkan identifikasi bahaya yang ada dalam LDP, nanti kita tuangkan ke dalam tabel 1. Nah, tata cara penilaiannya adalah kolom 1, angka 1, 2, 3. Ini wajib mencantumkan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam LDP. Jadi sini penyedia wajib mencantumkan ke semua pekerjaan yang sudah dicantumkan dalam LDP. Tidak boleh kurang. Kalau kurang, artinya sudah gugur. Selanjutnya adalah untuk angka 7. Sebenarnya angka 7. Mohon maaf, ini yang kuning ini sebenarnya angka 7. Karena kita nggak di dalam tabel 1 tidak menilai skala prioritas, tapi menilai tingkat risiko. Jadi yang kuning ini sebenarnya di angka 7. Mohon maaf, ini kesalahan penempatan warna. Jadi untuk kolom angka 7, penyedia mengisi tingkat risiko dengan angka 1 atau 2 bila risiko rendah, angka 3 dan 4 bila risiko sedang, dan angka 6, 9 apabila risikonya tinggi. Jadi apabila di luar angka tersebut, maka sudah sesuai dengan ketentuan Permen PU 5/2014 sebagai pelaksanaan teknis tata laksana dari evaluasi dokumen RKK ini. Jadi tingkat risikonya adalah 1 atau 2, 3 atau 4, dan 6 atau 9. Nah, selanjutnya untuk kolom 4, 5, 6, dan 8 tidak dinilai akan dilengkapi, tapi akan dilengkapi oleh penyedia pada saat penetapan, pada saat PCM, ketika dia memang ditetapkan sebagai pemenang. Nah, untuk kolom 9, wajib diisi penyedia sesuai dengan implikasi bahaya kolom. Nah, di sini ada sebenarnya 5 unsur dalam penetapan pengendalian risiko K3. Kita contohkan misalkan ada namanya eliminasi, adanya namanya substitusi, ada namanya rekayasa teknik, ada namanya arbitrasi, dan ada namanya APD. Nah, pada saat penawaran usulan dokumen RKK, penyedia itu tidak wajib menyampaikan kelima. Bukan wajib, artinya walaupun tidak menyampaikan kelima unsur tersebut tidak masalah, sepanjang di dalam penetapan pengendalian risikonya sesuai dengan jenis bahaya yang ditetapkan oleh PPK. Nah, saya ulas satu-satu. Misalkan gini, apa sih namanya eliminasi? Apa sih substitusi itu? Apa sih rekayasa teknik itu? Dan apa sih arbitrasi, dan apa itu APD? Eliminasi itu kalau kita bicara adalah merubah desain pekerjaan agar untuk menghilangkan risiko bahayanya. Contoh misalkan dalam pekerjaan gedung lantai 5. Pastinya ada pekerja yang akan bekerja di dalam lantai dalam ketinggian. Nah, bagaimana caranya menghilangkan bahaya dalam ketinggian? Tentunya adalah dengan menggunakan alat bantu. Nah, inilah yang dimaksud dengan eliminasi, menghilangkan bahaya. Bagaimana misalnya kita jatuh dari ketinggian, bagaimana menghilangkan bahaya tersebut? Tentu menggunakan alat bantu. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi itu adalah merubah metode agar lebih aman. Nah, seperti saya sampaikan tadi, eliminasi itu tadi menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu apa yang kita gunakan agar itu aman? Ya, tentunya kalau ketinggian, misalnya kalau ketinggian, kalau kita menggunakan alat yang tidak aman, contoh tangga manual. Nah, bagaimana caranya agar tangga itu lebih aman agar tidak terjadi risiko bahaya jatuh dari ketinggian? Misalnya kita menggunakan alat mekanik, alat angkat mekanik. Nah, itu lebih aman daripada menggunakan tangga. Itu yang dimaksud eliminasi. Yang ketiga adalah rekayasa teknik. Apa yang maksud dengan rekayasa teknik?
Namanya rekayasa tentu namanya adalah memodifikasi peralatan tersebut. Tadi saya sampaikan ada namanya alat mekanik, ya, alat bantu mekanik untuk bekerja dalam ketinggian. Nah, bagaimana caranya memodifikasi, merekayasa agar lebih aman? Ya, bisa saja penyedia akan menyampaikan dengan memasang jaring-jaring pengaman atau memasang pagar pembatas agar nanti pada saat jatuh dari maunya terpleset dari ketinggian sudah sudah dibatasi oleh pagar pembatas tadi. Atau nanti misalkan jatuh, mudah-mudahan enggak ya Pak ya, itu sudah diamankan oleh jaring-jaring pengaman di bawahnya. Nah, itu namanya rekayasa teknik. Terus bagaimana dengan emigrasi? Nah, emigrasi biasanya berbicara dengan rambu-rambu misalkan. Dipasang rambu-rambu bahwa dilarang masuk ke sini karena ada pekerjaan yang berbahaya seperti itu. Rambu-rambu. Terus garis pembatas juga ada. Garis kalau kita bicara garis misalnya yang kuning-kuning ke merah-merah itu bisa digunakan sebagai emigrasinya. Selanjutnya yang kelima, APD. Nah, APD ini sebenarnya sudah satu hal yang wajib. Karena di Permen PU 5 2014, APD wajib untuk disediakan atau dipersiapkan di semua proses kegiatan pekerjaan. Mau dia pekerjaan mobilisasi, mau dia pekerjaan persiapan, dan lain-lain, semua pekerjaan A sampai Z wajib ada APD. Seperti itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, apabila penyedia hanya menyampaikan APD misalkan, maka tidak gugur. Apabila dia hanya menyampaikan eliminasi saja, tidak gugur. Apabila dia menyampaikan substitusinya saja, tidak gugur. Nah, seperti itu. Namun akan menjadi gugur apabila contoh, misalnya ada pekerjaan timbunan, tertimbun misalnya pekerjaan tanah, identifikasi bahayanya tertimbun. Terus penyedia menetapkan pengendalian risikonya memasang perancah. Masuk akal nggak? Antara tertimbun dengan masang perancah. Atau dibalik, di ketinggian, penyedia malahan jatuh dari ketinggian, penyedia malahan menetapkan pengendalian risikonya dalam memasang turap. Nah, semestinya turap itu untuk pekerjaan yang tertimbun tadi, pengendalian tanah. Dan perancah itu sebenarnya untuk pengendalian risiko untuk jatuh dari ketinggian. Jadi, kalau hal itu dilakukan atau disampaikan pada saat usulan dokumen KK, maka pasti diberikan penjelasan oleh petugas ketiga yang kita libatkan tentu tidak memenuhi syarat. Artinya saat itu petugas ketiga menyatakan, Pak, ini tidak sesuai dengan identifikasi bahaya, tidak mungkin jatuh ketinggian memasang turap, sedangkan penggalian tanah misalnya tertimbun menggunakan perancah, itu sudah kebalik. Jadi pada saat itu sudah dijelaskan panitia pemilihan bisa memutuskan hasilnya seperti itu. Baik, lanjut kepada evaluasi tabel yang kedua. Ini terakhir, evaluasi tabel kedua. Jadi, tata cara penilaiannya adalah kolom angka 1, hijau dan merah ini wajib disampaikan di kolom 2 dan 1 dan 2. Ini. Nah, di pengendalian risikonya mengacu kepada kolom 9 tadi yang sudah disampaikan di tabel B1 tadi. Jadi misalkan di sana eliminasinya apa, substitusinya apa, kalau disampaikan maka dituangkan kembali ke dalam kolom 3. Jadi harus sama, kalau tidak sudah tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kolom 4, 5, 7, 6, 8, 9 wajib diisi penyedia. Nah, masalah misalkan sasaran khususnya itu tentunya mengacu kepada identifikasi bahaya. Misalnya pemasangan turap, misalkan turap dilakukan dengan baik, misalnya sasaran khususnya. Seperti itu. Nah, ini kalau masalah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ini wajib kita melibatkan diberikan penjelasan oleh petugas ketiga atau ahli ketiga di dalam menilai tabel B2. Karena di sini uraiannya tentunya kita sebagai pogja tidak terlalu mengerti terhadap misalnya tolak ukurnya apa, jangka waktu bagaimana, siapa yang memonitoring, itu nanti kita akan dibantu oleh petugas ketiga atau ketiga. Jadi untuk materi dokumen LKK dari awal persiapan pemilihan sampai evaluasi kita hanya menilai 3 yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, setelah melakukan evaluasi ini tentu kita akan membuat yang namanya hasil evaluasi K3.
Nah, hasil evaluasi ketiga ini tentunya kita buat acara evaluasi teknis ketiga yang di dalamnya di contoh yang di slide saya sudah berikan contoh, kita persyaratan DP-nya apa, nanti satu CP apa, di penjelasan risikonya apakah memenuhi syarat atau tidak, penjelasan secara umum khususnya apakah memenuhi persyaratan atau tidak, dan ketiga fakta komitmen apakah ditandatangani atau tidak. Kalau tidak tangani maka sudah tidak memenuhi syarat. Baik, kita lanjut pada diskusi pertanyaan-pertanyaan. Ini terlalu banyak sekali pertanyaan. Oke, kita baik. Yang pertama ini pertanyaan dari Bapak. Dari pertama, oke. Ibu Deswita Murani. Itu agak susah ya, artinya tidak ada moderator ya. Baik, Bu Deswita Murni, terkadang dalam menyusun identifikasi risiko, PPK yang terkadang tidak memiliki basic teknik, sekali-kali tidak total dalam menetapkan pada tahap pekerjaan apa, risiko apa yang dihadapi apa. Ketika sudah ditender, peserta menyampaikan ada lengkap, tapi tidak sama dengan PPK. Bagaimana ini? Jadi tentunya memang apa yang disampaikan Bu Deswita Murni memang benar. Makanya di sini, kalau kita mengacu ke Permen PU 5 2012, Ibu, artinya di dalam menyusun identifikasi risiko, sebenarnya PPK sudah menyusun identifikasi berdasarkan dokumen perencanaan atau DED. Nah, ini memang di sinilah sebenarnya PPK sudah mengidentifikasi risikonya sesuai jenis pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana misalkan ketika sedang ditender, tetap menyampaikan RK lengkap tapi tidak sama dengan PPK. Jadi kita kembalikan saja kepada filosofi tata cara kriteria penilaian Ibu. Kalau memang tidak sama, berarti sudah tidak memenuhi syarat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini sebenarnya yang susah memang dijawab sebenarnya. Karena kalau kita kembalikan ke dalam tender, tentunya sudah tidak sesuai dengan LDP. Karena perintahnya adalah sesuai dengan LDP 123 harus sama dengan LDP. Jadi seperti itu. Yang kedua dari Bapak Tommy Darlinanto. Mohon tanggapannya terkait dengan syarat adanya Pokja yang wajib memiliki sertifikasi ketiga, sedangkan pelatihan itu belum dilakukan oleh kementerian terkait, sedangkan biayanya cukup mahal untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, pada saat persiapan pemilihan, nah memang ini memang permasalahan yang terjadi ketika kita menggunakan secara murni Permen PU 7 2019. Jadi apabila memang tidak ada yang memiliki aplikasi, tentunya saya sampaikan tadi bahwa ada namanya dari perencana, misalnya yang membantu Pokja dalam tanggung jawabnya 5%. Terus yang kedua bisa juga dari pengguna jasa, yang dimana adalah bahwa pengguna jasa satuan kerja wajib memfasilitasi petugas ketiga atau ketiga di pegawai lingkungannya. Kalau memang tidak sama sekali juga tidak dapat, maka saran-saran dari kementerian adalah Pokja pemilihan melakukan koordinasi kepada pimpinan Gaskon. Begitu Pak Tommy Darmanto. Artinya wajib harus ada memang yang dilibatkan tugas ketiga atau hal ketiga. Kalau kita mau mengacu murni kepada ketentuan Permen PU 7 2019. Selanjutnya Bapak Aryadi. Apakah untuk pengadaan langsung, apakah tetap ada kebijakan karena nilainya kecil, misal pengadaan gedung, misal pengadaan. Nah, kalau di pengadaan langsung, kebetulan permennya belum keluar Pak ya, tapi kalau saya bisa menyatakan bahwa pengadaan langsung itu sifatnya adalah semua pekerjaan tentunya mengandung risiko. Nah, kalau pengadaan langsung, kalau saya bilang, kalau biaya ketiganya itu tidak perlu sesuai dengan di tender Pak, artinya tidak harus keluar dari biaya memiliki data kerjasama sendiri. Tapi kalau ketiganya itu saya kira tetap melibatkan ketiga Pak. Jadi karena ketiga itu juga diperlukan dalam pengadaan langsung untuk untuk membantu dalam ketiganya. Karena apa? Karena ada tiga risiko, karena ada risiko potensi risiko rendah, sedang, dan tinggi. Jadi pengadaan langsung itu mungkin masuk kategori dalam risiko rendah atau kecil seperti itu Pak. Kita tunggu aja nanti aturan pengadaan langsung dari Permen PU yang nanti sama dengan Permen 7. Mudah-mudahan cepat keluar.
Yang kedua, yang selanjutnya adalah apakah pejabat pengadaan dapat melakukan ini? Apabila tidak menyampaikan dan pengadaan ini, maka dinyatakan gugur, di mana PK dapat belum diserahkan di dalam dokumen serahkan PP Pokjana. Kalau pengadaan langsung seperti saya sampaikan tadi, Pak, jadi tidak ada ketentuan menyampaikan biaya ketiga di dalam daftar kuantitas harga. Karena saya sampaikan bahwa dia itu sebenarnya masih ke dalam biaya umum untuk pengadaan langsung, karena memang ketentuannya belum ada, Pak, untuk pengadaan langsung. Kalau Permen 7 itu akan mengatur pada apa namanya di tender. Nah, kalau SE-nya itu SE-nya saya belum berani mengatakan bahwa pengadaan langsung itu bahwa biaya ketiganya itu keluar dari apa namanya dari biaya umum. Sama dengan konsultan pengawas misalkan dia kan masih di dalam biaya umum, tidak ada namanya di konsultan tersebut biaya ketiga harus keluar dari biaya umum. Pak Arik, adakah konsekuensi hukum bila tidak memasukkan ketiga pada pekerjaan konstruksi metode pemilihan dengan pengadaan langsung? Nah, jadi kalau di tender sudah jelas Pak aturannya atau khususnya bahwa nanti penyediaannya itu digugurkan. Terus kalau memang penyediaannya enggak mengalokasikan, maka tidak akan bisa lakukan tender. Nah, kalau di pengadaan langsung saya belum menemukan aturannya untuk masalah dia itu gugur ataupun tidak, Pak Ari, karena memang aturannya belum keluar masalahnya. Selanjutnya adalah Pak Imandesyah. Jika RKK dievaluasi oleh Pokmin yang tidak mempunyai keahlian ketiga atau tidak melibatkan ketiga dalam evaluasi, bagaimana status evaluasi tersebut? Tadi sudah saya sampaikan Pak Imandesyah bahwa bisa saja artinya pertama tentu melanggar ketentuan Menpu 7 2019, yang artinya kalau kita bicara tentang apa namanya dokumen tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu PA bisa dapat membatalkan hasil evaluasi tersebut. Seperti itu Pak Imansyah, kalau kita mengacu ke Permen 7 ya. Jadi wajib memang diperintahkan oleh lampiran Permen 7 2019 wajib melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga. Pak Aditya Sarmsurisa, 1. Siapa dan apa koridornya dalam menentukan tingkat risiko dan pekerjaan tersebut? 2. Apakah biaya tersebut harus semuanya terakomodir sesuai dengan contoh dalam SI, PU sebagai contoh spesies dan lain? Yang pertama saya sampaikan bahwa siapa dan apa koridor dalam menentukan tingkat risiko dalam pekerjaan tersebut. Saya mengatakan tadi bahwa berdasarkan DED, Pak. Itu di Permen PU sudah jelas sekali bahwa PPK menetapkan identifikasi bahaya sesuai dengan dokumen perencanaan atau DED. Jadi bagaimana tingkat risikonya tentu dari perkalian keparahan dan kekerapan tadi. Misalnya kekerapannya 1, keparahannya 2, maka nilainya tingkat risikonya pasti rendah. Kalau dia keparahannya 2 dan kekerapannya 3, bagi 2 kali 3, 6, 9 itu adalah tinggi. Seperti itu Pak Aditya. Jadi Pak Aditya bisa melihat lampiran Permen PU 5 2014 tentang petunjuk teknis dalam menentukan tingkat risiko. Tingkat risiko itu adalah perkalian antara kekerapan dan keparahan. Yang kedua, apakah pembiayaan ketiga harus semuanya? Tadi saya sampaikan tadi bahwa tidak. Kalau dari pengguna wajib dari 9 unsur tersebut. Tapi dari 9 tersebut unsur-unsurnya itu bisa pilihan. Misalnya APD. APD itu kan banyak Pak. Misalnya kayak helm, terus rompi. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Kapan kalau helm pasti semua pakai helm. Kalau rompi pasti semua. Rompi misalnya misalnya kayak apa ya? Tali pengaman. Tali pengaman misalnya tidak ada pekerjaan yang ketinggian, tidak perlu menyampaikan apa namanya tali pengaman seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Tapi ke-9 unsur apa namanya rincian itu harus wajib ada. Yang penting saya sampaikan di awal. Karena dari setiap 9 rincian biaya ketiga tersebut ada sub rinciannya lagi, Pak. Nah, seperti penyiapan RKK, rincian adalah dokumen RKK, sosialisasi seperti itu, Pak. Baik, yang kedua, nah mungkin dari Pak Aditya mungkin yang tambahkan tadi kalau dari sisi penyedia sudah sampaikan tadi bahwa tidak wajib di penawaran ke-9, tapi kalau ketika dia jadi pemenang maka wajib ke-9 tersebut dipenuhi tanpa meminta pembayaran lagi. Jadi berapapun dia yang menawar, misalnya 10 juta aja yang menawar dalam biaya ketiga nggak masalah. Tapi ketika dia menang maka wajib menyampaikan ke-9 biaya tersebut.
bagaimana dengan fakta komitmen selamat yang dikapai, yang komitmen keselamatan yang dikapai disebutkan ditandatangani oleh wakil secara bersama, tapi yang di-upload peserta tidak tangani apakah memenuhi SKK-nya. Pak Rizal Prawira tadi saya sudah sampaikan bahwa dokumen bahwa fakta komitmen keselamatan konstruksi itu berbeda dengan dokumen penawaran lainnya. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa wajib ditandatangani. Nah, kata ditandatangani, bila mana memang tidak ditandatangani pada saat penawaran, maka sudah tidak memenuhi syarat. Fakta komitmen keselamatan konstruksi tersebut tidak memenuhi persyaratan. Baik, dalam SDP Permen 7 2009, kontrak harga satuan disebutkan biaya tiga minimal mencakup. Apakah bila penawaran penyedia tidak mencakup minimal? Tidak. Tadi sampaikan bahwa apabila penyedia tidak menyampaikan keseluruhan ke-9 item, nah, 9 item biaya tadi, maka tetap dimenangkan. Namun pada saat dia ditetapkan sebagai menang dan pada saat masuk pada saat kontrak PCM, maka wajib PPK meminta penyedia harus menyediakan ke-9 biaya tersebut tanpa penyedia harus diminta bayaran lagi. Seperti yang saya contohkan tadi, 10 juta misalkan dia menawar, silakan. Cerah mau biaya apa, biaya APD saja nggak salah kan, biaya personil saja nggak masalah. Tapi pada saat dia PCM wajib menyampaikan ke-9 biaya tersebut. Seperti itu Pak Paber. Selanjutnya dari Bapak Bakri Mahmud. Apakah item biaya ketiga harus terpisah atau item tersendiri dalam BQ atau termasuk dalam masing-masing item pekerjaan konstruksi? Item biaya ketiga itu terpisah, tidak harus, artinya terpisah, dia berdiri sendiri Pak. Artinya tidak masuk setiap item pekerjaan. Misalnya dalam pekerjaan bangunan gedung sekolah, dia buatkan aja satu pekerjaan Pak di dalam BQ-nya. Tidak semua, artinya pekerjaan beton ada K3-nya, pekerjaan pengecatan ada K3-nya, pekerjaan finishing ada K3-nya, tidak seperti itu. Cukup satu saja pekerjaan, satu biaya ketiga aja dalam BQ, tentang kuantitas dan harga. Oke. Pak Surya Miarja, materi placement fasilitator Permen 729, evaluasi pekerjaan kursus slide 35, peserta wajib isi kolom 7 apabila kalian salah. Nah, ini saya sampaikan Pak, 197 belum final, tidak menggugurkan. Artinya begini Pak Surya, kita kemarin memang materi placementnya seperti itu, namun ketika di placement yang kedua kalinya, kita menggunakan acuannya, ternyata acuan di Permen PU 4 2000, Permen PU 5 2012, kewajiban yang disampaikan di IKP Permen 7 2016 hanya menilai hal-hal yang saya sampaikan tadi, tidak menilai kekerapan dan keparahan. Jadi perkaliannya, nah kalau ya hasilnya yang di tingkat risikonya misalkan di luar, misal 1, 2, 3, 4, 6, 9, itu memang menggugurkan karena tidak ada perkalian tingkat risiko 1, 2, 3, 4, 6, 9. Di luar itu tidak ada. Jadi ketika dia misalkan 7, berarti dia sudah tingkat risikonya tidak sesuai Pak, seperti itu. Nah, pada saat assessment yang Pak ikutan kemarin, kita memang menyampaikan bahwa ketika perkaliannya salah, maka gugur. Nah, permasalahannya pada saat EKP, kita baca EKP Permen 7 lampirannya, itu tidak menilai kekerapan dan keparahan. Karena kekerapan dan keparahan itu akan dipersempurnakan lagi pada saat PCM. Cukup penyedia hanya menyampaikan tingkat risikonya saja. Misalnya tingkat risikonya 6, maka pada saat PCM dia akan menyampaikan kenapa 6. Nah, berarti dia akan menyatakan bahwa 6 itu kekerapannya misalnya 2, terus keparahannya 3, seperti itu Pak. Jadi kita kembalikan saja kepada IKP yang sudah diatur oleh Permen PU 7 2019. Di sana hanya kalau di tabel 1 itu hanya pengendalian risiko, tingkat risiko dan penetapan pengendalian risikonya. Jadi tidak ada menilai kekerapan dan keparahan. Baik, Pak Baber Pangundian, dalam dokumen SDP disebutkan fakta komitmen yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha. Bila paket tersebut tidak tangani secara tender menggunakan aplikasi dapat dinyatakan sah seperti surat penawaran. Tadi saya sampaikan bahwa fakta komitmen tersebut berbeda dengan dokumen penawaran teknis lainnya, Pak. Jadi sudah saya jawab di materi tadi dan juga di beberapa pertanyaan sama yang mewakili pertanyaan dari Bapak Paber Panggondian. Jadi wajib fakta komitmen tersebut ditandatangani.
Selanjutnya Ibu Sigit Ari Mardani. Bagaimana pertanggungjawab pihak ketiga kepada auditor? Karena pada umumnya dalam RAB bersatuan lamsam. Nah, ini memang banyak pertanyaan seperti ini karena lamsam berarti sudah risiko penyedia ya Bu ya. Jadi kalau keinginan pemerintah makanya gini Bu, ya sebenarnya bisa dijawab ini sebenarnya dari kementerian. Kalau saya sih menyatakan bahwa pertanggungjawaban pihak ketiga pada auditor ya tentunya kita acunya ke SE 11 2019 saja Bu Sigit, karena memang sudah ada acuannya bahwa di sana tuh SMKK itu sudah dialokasikan oleh pengguna atau penyedia jasa di dalam daftar kuantitas atau harga. Jadi tidak lagi berbicara biaya umum. Jadi itu disampaikan Bu Sigit. Untuk pertanggungjawabannya mungkin saya harus bertanya juga kepada yang mengeluarkan kebijakan. Ada tidak aturan mengenai standar biaya ketiga? Standar biaya ketiga sudah ada Pak di SE 11 tahun 2019 Pak, yang terbaru yang baru keluar tahun bulan kemarin kalau nggak salah, di SE 11 tahun 2019. Pengganti SE 66 tahun 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Selanjutnya Ibu Editias Aryani. Dalam penyusunan APS, berapa maksimal persentase biaya kekal dari keseluruhan biaya tender? Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, kalau kita dulu memang di SE lelang dini atau SE 14 tahun 2018 memang mencantumkan persentase 1% sampai dengan 2,5%, Bu. Tapi di ketentuan Permen PU 7 2019, persentase itu sudah terhapus dengan menggunakan kesecara kebutuhan. Mungkin kalau kita menggunakan persentase 1% ataupun 2,5%, tentunya takutnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia perlu 3%, berarti kan tidak bisa masuk ke 3%. Ya, jadi makanya 1% sampai 2,5% itu dihapus dari ketentuan. Jadi biar nanti PPK yang misalkan mau 5%, ya tidak dibatasi oleh 1,5-2,5%, selama 5% itu memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sampai dapat saya jawab Bu Aryani, dalam penyusunan LPS tidak ada batasan persentase, sesuaikan dengan kebutuhan. Bagaimana jika penyedia menyampaikan identifikasi risiko yang berbeda dengan RK3PK dalam jenis pekerjaan dengan risiko dan verifikasi risiko? Nah, menyampaikan berbeda silakan, asal substansinya ke semua penetapan risiko, semua jenis pekerjaan atau identifikasi bahaya yang ditetapkan oleh PPK di dalam LDP, yang ditetapkan pemilihan ke dalam LDP, wajib. Nah, permasalahan dia menyampaikan lebih ataupun berbeda dengan yang disampaikan oleh LDP, tetap memenuhi syarat sepanjang yang di dalam LDP itu semua sudah diakomodir dalam dokumen LKK penyedia, seperti itu. Selanjutnya adalah apakah pelaksanaan ketiga harus tercantum dalam time schedule? Nah, kalau pelaksanaan ketiga sesuai dengan time schedule itu kan nanti ada pemutahiran pada saat PCM, ini kita bicara PCM bukan lagi masalah proses pemilihan ya. Kalau di proses pemilihan tidak ada nilai pada saat pelaksanaan ketiga yang bentuk dari tim schedule. Nah, ini karena di dalam Permen PU 5 pun sudah ada ketentuan ini bahwa penyedia wajib menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PPK. Itu artinya ada tim schedule-nya, Bu Reni Fitri. Kalau kita mengacu ke Permen PU ya, Permen PU 5 2014, karena di Permen 11 itu kan hanya mengatur rincian biayanya saja. Nah, kalau pelaksanaan ketiganya Ibu cari di pasal 16 kalau nggak salah di penyedia jasanya, bahwa penyedia jasa wajib menyampaikan laporan harian, mingguan, bulanan terhadap pelaksanaan ketiganya. Bapak Nyoman Alit Parnata. Satu, bagaimana halnya apabila dalam penawaran peserta tidak merinci ke-9 item biaya ketiga tapi nilainya lamsam. Tadi saya sampaikan, walaupun nilainya lamsam, dia harus merinci sebenarnya untuk ke-9 item biaya. Namun dalam penawaran tidak perlu digugurkan dulu. Seperti sampaikan tadi, maka pada saat PCM apabila ditetapkan sebagai pemenang, wajib menyampaikan ke-9 item biaya tersebut. Karena memang nilai lamsam, maka tidak perlu penyedia tidak boleh meminta penambahan biaya. Walaupun itu risikonya penyedia. Karena dia sudah menawar
biaya pada saat penawaran itu kurang dari ke-9 item biaya, maka pada saat dia menjadi pemenang wajib membayar ke-9 item biaya tersebut. Bagaimana halnya apabila Pokja melakukan evaluasi belum memiliki kompetensi ahli petugas ketiga? Seperti saya sampaikan tadi, maka wajib melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga. Jadi tidak ada kata dapat di sini sesuai dengan Permen PU 5 itu masih kata dapat, sedangkan di Permen 7 sudah tidak ada kata dapat, sudah mengatakan atau melibatkan. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Eka Riswantoka. Biaya ketiga diwajibkan untuk dialokasikan dalam rincian RAB. Sedangkan dalam Analisa Bina Marga 2010 Revisi 3 dikatakan bahwa biaya ketiga sudah termasuk dalam biaya umum. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Sedangkan dalam Analisa Bina Marga tersebut tidak mengakomodir biaya ketiga. Jadi kalau tadi kita gunakan aturan yang baru saja, Pak. Kita masukkan aja nanti gunakan aja Permen PU 7 2019 atau dengan SE 11 2019. Jadi memang kalau kita bicara pekerjaan konstruksi, walaupun itu di Bina Marga, harus memang kalau dikeluarkan dari biaya umum, tidak lagi berorientasi kepada biaya umum, tapi sudah dialokasikan dalam biaya tersendiri. Itu Pak Eka Riswanto. Pak Muhammad Aris Daud, tadi saya sampaikan apa konsekuensi Pokja yang tidak melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga dalam melakukan evaluasi penawaran. Yang pertama tentu bertentangan dengan Permen 7 2019, yang kedua bisa saja PA membatalkan hasil dari evaluasi penawaran karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti itu Pak Muhammad Aris Daud. Jadi ini memang kendala permasalahan, makanya di beberapa lembaga, di beberapa instansi sudah melaksanakan pelatihan petugas ketiga untuk Pokja pemilihan. Jadi pertanyaan Pak Muhammad Daud seperti yang sampaikan tadi, tentangan dengan aturan Permen 7 2019 dan tentunya tahapan-tahapan atau mungkin PA dapat saja membatalkan karena memang dokumen evaluasi dilakukan Pokja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti itu Pak Muhammad. Suwarno Bambang, dalam fakta komitmen keselamatan konstruksi, nama adalah nama wakil sah badan usaha. Saya rasa formnya sudah jelas. Jadi sebutkan nama wakil badan usaha dan badan usahanya, bukan nama penyedia karena belum berkontrak. Nah, penyedia di sini kan artinya penyedia di sini memang yang dimaksud peserta, Pak. Peserta itu kan direktur atau wakil sah badan usaha. Jadi penyedia yang dimaksud adalah direktur, Pak, bukan penyedia yang berkontrak. Jadi ketika dia memang tidak ditangani oleh direktur atau wakil sah badan usaha, maka sudah dianggap fakta penerimaannya tidak memenuhi syarat. Ini perkecualian untuk dokumen fakta jabatan konstruksi. Seperti itu Pak Suwarno Sumbambang. Jadi memang benar kata Bapak bahwa namanya pinjam tentu sudah berkontrak. Namun di dalam contoh form akta komitmen keselamatan konstruksi itu sudah beratas nama penyedia. Nah, mungkin penyedia yang dimaksud adalah direktur atau wakil sah badan usaha kalau kita bicara tentang di proses pemilihan. Pak Muhammad Sahrudin Suwandari, saya mau tanya tentang penjelasan RKK oleh Pokja waktu meeting, bagaimana tata penjelasannya. Terima kasih. Jadi seperti yang sampaikan di awal, Pokja memiliki tugas dalam memberikan penjelasan. Sebenarnya bukan RKK saja Pak ya, ini juga berkaitan dengan substansi dokumen pemilihan yang tentunya perlu dijelaskan oleh Pokja pemilihan. Khusus untuk RKK itu kalau kita ngacu IKP itu ada 3 hal Pak yang kita nilai. Nah, 3 hal inilah yang kita jelaskan kepada penyedia bahwa misalnya fakta komitmen apa sih yang menggugurkan, boleh nggak, artinya wajibkah, harus dikatakan wajib ditandatangani, kalau tidak gugur, seperti itu Pak. Kita jelaskan kepada penyedia bahwa fakta komitmen tata cara penilaiannya seperti ini, harus ditandatangani. Kedua, tabel B1, B2, tabel 1, angka 1, angka 2, angka 3 harus sesuai dengan penetapan jenis pekerjaan dan implikasi biaya oleh PPK, kalau tidak gugur, seperti itu.
Jadi jelasin apa-apa saja yang menggugurkan, apa-apa saja yang wajib dipenuhi oleh peserta dalam melakukan penawaran usulan dokumen RKK. Bapak Aditya Samsuresa, jika dalam penawaran pembiayaan K3 ditambah oleh penyedia, apakah di guguran atau termasuk harga timpang? Contoh PPK hanya perhitungkan biaya poin 3557, tapi penyedia menawar di atas biaya PPK tapi lengkap dari poin 1 sampai 9. Jika dalam penawaran PPK ditambah oleh penyedia, apakah dibuat seperti saya sampaikan tadi, Pak, tidak ada pengguguran biaya penilaian biaya ketiga terhadap rinciannya, Pak. Jadi Pokja hanya melihat apakah biaya ketiga itu ditawarkan oleh penyedia apa tidak, sudah dituangkan dalam data kuantitas harga atau tidak, itu aja. Dan permasalahan dia nanti timpang, itu nanti ada namanya klarifikasi harga, Pak, harga timpang. Tapi itu tidak akan menggugurkan. Harga timpang itu tidak ada namanya harga timpang menggugurkan, Pak. Jadi seperti Pak Edit ya. Jadi dalam penawaran tidak ada namanya menilai rinciannya. Cukup penilaian hanya melihat apakah penyedia sudah menyampaikan biaya ketiga atau tidak. Baik, Bapak Toto Setiawan. Apa yang menjadi dasar menetapkan sasaran dan program dalam evaluasi dokumen RKK? Sementara dalam Permen PU 15 tidak menyebutkan sama sekali sasaran dan program K3. Nah, dasarnya itu kan sudah jelas di dalam contoh ada di Permen PU 5 2014 juga sebenarnya sudah ada, Pak. Sasaran itu misalnya gini, kan kita kan melihat sasaran umum, Pak. Sasaran umumnya misalkan patak zero accident itu kan artinya tidak ada terjadi kecelakaan. Nah, sasaran khususnya tentu mengacu kepada sasaran umum tadi. Misalnya bagaimana caranya agar tidak terjadi kecelakaan. Seperti itu, Pak. Misalnya pekerjaan beton, misalnya sasaran umumnya apa? Tidak terjadi kecelakaan dalam pekerjaan beton. Masa sasaran khususnya adalah menggunakan menggunakan alat pelindung diri, misalkan sarung tangan atau apa, itu sebenarnya sasaran-sasaran khususnya. Dan programnya juga mengacu kepada identifikasi bayar tadi, seperti itu Pak Tutur Setiawan. Jadi kembalikan kepada sasaran umumnya seperti saya sampaikan tadi, misalnya tidak ada kecelakaan dalam bidang beton, sasaran khususnya mendetailkan kembali bagaimana caranya agar tidak terjadi kecelakaan beton yang Pak Tutur Setiawan sampaikan bahwa sasaran umumnya tidak jadi kecelakaan. Sasaran khususnya mendetail lagi seperti itu. Pak Suwana Bambang, contoh-contoh yang disampaikan secara umum disebutkan bangunan gedung. Bagaimana dengan halnya bangunan sumber air bendungan misalnya? Nah, contoh apanya maksudnya ini ya? Oh ya, kalau contoh bagaimana dengan bangunan sumber air ini yang ditanyakan tentang rinciannya Pak ya, tentang rincian biaya ketiganya Pak ya. DSE 11 2019 itu kan sudah diberikan contoh-contoh juga Pak. Baik itu bangunan gedung, jembatan dan lain-lain sudah ada Pak. Kalau nggak salah di sana sudah ada contoh beberapa tata cara pemasukan rincian biaya ketiga Pak. DSE 11 dan 2019. Selanjutnya Bapak Fikri Imansyah. Sampai juga 1,5 jam. Tim ahli tim teknis PPK pada saat penyusunan APS untuk ditetapkan oleh PPK PBJ. Rincian ketiga belum masuk dan dibuat oleh PPK PBJ dalam rincian APS dan diketahui saat kaji ulang dokumen persiapan pengadaan. Pokja pemilihan sudah disarankan untuk dilengkapi. Pertanyaannya, tim ahli dan teknis PPK pada saat penyusunan APS untuk ditetapkan oleh PPK PBJ. Rincian ketiga belum masuk dan dibuatkan oleh PPK PBJ di dalam rincian PS dan diketahui saat kaji ulang di PP. Pokja sudah disarankan untuk dilengkapi. Ini pertanyaannya gimana ya? Saya ulangi Pak ya. Tim ahli atau tim teknis PPK pada saat penyusunan PS untuk ditetapkan oleh PPK, PPJ, PPA. Artinya PPK pada saat penyusunan PPS dibantu oleh tim ahli dan teknis. Oke, rincian ketiga belum masuk dan dibuat oleh PPK, PBJ di dalam rincian APS
dan diketahui saat pulang DPP. Yang sudah disarankan untuk melengkapi. Jadi saya menangkapnya begini Pak, kalau dikaji ulang, inilah sebenarnya kaji ulang, tujuan dari kaji ulang dokumen persiapan pengadaan. Apabila memang tidak dimasukkan biaya K3, maka memang program pemilihan harus disarankan untuk melengkapi. Program pemilihan wajib menyarankan untuk melengkapi atau mengalokasikan biaya K3 di dalam daftar kuantitas agarnya PPK. Jadi harus ada biaya K3 terpisah Pak, tidak lagi di biaya umum. Bila mana tidak disampaikan, ya program pemilihan memang menyarankan untuk dilengkapi. Mungkin pertanyaannya Pak Fikri ya Pak ya, saya belum terlalu nggak jelas. Pak Bakri Mahmud, apakah untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan bisa berdasarkan petugas K3 ADK dalam rangka penilaian risiko pekerjaan konstruksi? Kalau tidak salah Pak ya, kalau di jasa konsultasi perencana di prakonstruksinya itu memang nanti dia bertugas juga untuk pada saat DED itu dia menyusun atau sudah mengidentifikasi bahaya K3 atau peningkatan tingkat risikonya Pak. Jadi kalau dipersyaratkan petugas atau ahli K3, nah perencanaan petugas, kalau perencanaan kan ahli ya, ahli. Kalau saya sih dia itu sudah kalau namanya mengidentifikasi K3 maka diperlukan sebenarnya untuk ahli K3 Pak. Jadi menurut saya sih bisa sih Pak ya, untuk ini hanya pendapat pribadi Pak ya, Pak Bakri Mahmud ya, karena di sini konsultan perencana juga di dalam outputnya juga membantu PPK di dalam penyusunan identifikasi bahaya. Nanti seperti yang saya sampaikan di awal, orang yang bisa menyusun merencanakan, mengevaluasi atau melaksanakan SMK konstruksi tentunya adalah ahli K3. Seperti itu Pak Bakri Mahmud. Baik, dari Pak Weli Abibi, apakah pengadaan yang menggunakan anggaran PLN dapat mewajibkan K3? Apakah pada mudah-mudahan dapat mewajibkan K3? Jadi K3 mewajibkan ini sebenarnya kalau saya lihat, kalau dia masih menggunakan pekerjaan konstruksi, sebenarnya K3 ini menjadi ketentuan yang wajib, Pak Willy. Karena konstruksi itu kan saya bilangkan tadi, itu pekerjaannya itu adalah tentu mengandung K3. K3 juga di dalam kesehatan juga mewajibkan K3 juga, seperti itu. Di dalam apa ya lagi, banyak sekali K3 itu yang diatur dari Permen Tenaga Kerja, di Senaskar ada Permen dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Pak Willy. Jadi menurut saya sih kalau ingin diwajibkan silakan Pak Willy. Karena memang kalau itu memang pekerjaannya memang masih pekerjaan konstruksi atau pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan penanganan terhadap keselamatan konstruksi kerja, keselamatan kerja, bukan konstruksi saja sebenarnya. Baik, selanjutnya Pak Fikri Firmansyah. Dan diketahui saat kaji ulang DPP, Pokja pemilihan sudah menyarankan untuk dilengkapi. Pertanyaannya, setelah hasil kaji ulang, rincian K3 belum masuk ke dalam LPS yang telah ditetapkan oleh PPK. Dan tender PPK tetap melakukan bagian Pokja pemilihan penyikat ini. Tadi saya sudah sampaikan, apabila memang belum dialokasikan dalam slotnya LPS-nya PPK, maka tidak dapat dilakukan proses pemilihan. Kenapa? Karena nanti penyediaannya memasukkan biaya K3 itu di mana. Seperti itu Pak Fikri. Maka dipastikan dulu bahwa biaya K3 slotnya sudah ada di dalam PS-nya PPK. Nanti ketika itu sudah masuk, maka nanti penyedia akan menawar juga pada slot yang sama. Seperti itu Pak Fikri. Baik, Bu, dari Pak Muharlim SP. Apakah ada standar dasar biaya K3 yang harus dicantumkan dalam TED? Apakah ada standar dasar biaya K3? Nah, jadi pada saat TED kan sudah artinya sudah merencanakan biaya-biaya K3 Pak ya Pemalim. Jadi menurut saya sih bisa menggunakan harga-harga yang
Nah, apakah ini biaya ketiga ini sudah, karena memang saat ini memang belum ada ya penetapan biaya ketiga dalam harga satuan kota ya Pak ya. Nah, ini mungkin bisa menggunakan yang mana ya, yang mana ya, Permen PU 2 yang tentang analisa harga satuan dasar apa namanya, 2016. Di sana juga kayaknya sudah ada juga, tapi di sana tapi di sana tidak bicara biaya ketiga secara gimana standar ya Pak ya. Mungkin memang belum saya temukan Pak ya Nanti mungkin bisa saya koordinasikan juga Pak tentang biaya ketiga. Kalau kita bicara rinciannya sudah ada di SE-nya, cuma biaya ketiga standarnya itu mengacu ke biaya standar kota itu belum ketemu di kota dan pasar pun belum ada sebenarnya Pak. Nah, ini mungkin permasalahannya Pak Muharlim. Dari Prima Solih Cantum. Apakah jabatan tenaga ahli boleh merangkap jabatan sebagai PJT dan ahli ketiga? Apakah jabatan tenaga ahli boleh merangkap jabatan sebagai PJT dan ahli ketiga? PJT itu pastinya adalah badan tenaga tetap Pak ya. Kalau PJT Bapak mengatakan tenaga PJT adalah penanggung jawab teknis, tentunya itu adalah tenaga tetap badan usaha. Dan nanti kalau dia merangkap menjadi ahli ketiga selama dia memiliki sertifikat potensial ahli ketiga nggak masalah Pak. Jadi PJT negara tetap bisa merangkap menjadi personil manajerial. Saya sampaikan di awal bahwa ahli ketiga itu kan sebenarnya personil manajerial. Jadi selama dia itu memiliki personil tenaga tetap PJT tersebut memiliki SKT atau SKA sesuai dengan persyaratan tidak masalah Pak. Jadi dapat merangkap jadi personil tetap atau personil manajerial. Selanjutnya, apakah PPK juga wajib memiliki, nah ini tidak ada aturan, tidak ada aturan di Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 tidak ada kewajiban PPK memiliki sertifikat K3. Makanya di sini PPK memang dalam identifikasi K3 itu memang dibantu oleh tim ahli sebenarnya Pak. Di sini misalnya konsultan perencana seperti itu Pak Dharma Setiawan. Tidak ada ketentuan bahwa PPK wajib memiliki sertifikat K3. Dari Bapak Rahman SE, di mana biaya ketiga dimasukkan, apakah bisa disampaikan di bagian pendahuluan? Kedua, bagaimana jika PPK tidak menyampaikan dokumen RK dan tidak elusi bayar? Yang pertama dikatakan bahwa K3 itu bisa disampaikan dalam satu slot, Pak. Jadi tidak perlu disampaikan, mau Bapak mau atur di mana silakan, karena sifatnya dia itu terpisah dari pekerjaan sepanjang dia terpisah di dalam dan dia tersendiri dalam biaya-biaya pekerjaan lainnya seperti itu Pak. Terus bagaimana jika PPK tidak menyampaikan dokumen RKK dan tidak dikasih bayar? Nah ini kalau dia tidak menyampaikan berarti dia sudah menentang Permen PU 4 2015, Permen PU 5 2014 juga, Permen PU 7 2019 juga Pak. Karena apa? Karena dokumen RKK ini wajib persyaratkan pokja pemilihan dalam penyusun dokumen pemilihan yang akan menjadi bagian dari persyaratan teknis yang akan dijadikan usulan dalam penyedia mengusulkan dokumen RKK. Nah, kalau ini tidak disampaikan, maka tahapan pasal 48 tadi tentunya tidak berjalan, Pak. Pasal 48 tadi saya sampaikan bahwa di pasal 48 ada dokumen pengelola teknis yang diantaranya adalah dokumen RKK. Jadi pasti itu tidak sesuai dengan ketentuan, Pak. Bapak Surya Miraja, materi Perpres Batas seperti itu tertulisnya belum disampaikan. Ya Pak, terakhir memang sudah kita perbaiki Pak, yang di Batam itu tanggal 4 ya Pak ya. Dan kemarin kita sudah refresh kembali bahwa dalam Perpres berapa kali itu sudah disarankan atau dilakukan pembahasan kembali, dan memang apa yang saya sampaikan tadi memang itu yang kita sampaikan terakhir Pak. Jadi Pak Surya mungkin nanti materinya akan kita akan kirim ke Bapak lagi melalui link dari webinar ini Pak Surya. Mohon ditunggu.
Jika penyedia, Bu, apa namanya, Pak Armen Emen, jika penyedia mempertanyakan sertifikat petugas atau Kadipropam dan PPK ahli yang dilibatkan pada saat badopel, apakah tersebut wajib dipenuhi dan disampaikan kepada penyedia? Nah, mungkin hal ini tidak, mungkin Bapak bisa gini Pak, bisa apa namanya, sampaikan pada saat penjelasan nanti. Bapak bisa bertanyakan, inilah juga fungsinya penjelasan Pak. Jadi apakah nanti akan dilibatkan evaluasi ketiga atau tugas ketiga atau oleh ketiga dalam evaluasi teknis K3. Jadi Bapak sampaikan saja pada saat penjelasan dokumen pemilihan. Jadi benar, jadi Bapak bisa sampaikan nanti Pokja wajib juga menyampaikan bahwa memang benar akan dilibatkan petugas K3 atau ahli K3 bila mana tidak petugas pemilihan tidak memiliki potensi petugas K3 ahli K3. Pak Surya Miarja, bisakah dibagikan materi sudah sampaikan tadi Pak ya? Nanti kita kirim Pak yang terakhir materi tata cara evaluasi dokumen pemilihan dan penyusunan dokumen pemilihan tata cara evaluasi penawaran kerjaan konstruksi. Nanti kita sampaikan Pak. Pak Lupti, apakah pengadaan langsung pekerjaan konstruksi juga wajib mencantumkan biaya ketiga? Di sini kalau saya lihat biaya ketiga untuk yang di pengadaan langsung belum ada diatur Pak ya. Jadi kita tunggu aja Pak aturannya, kalau di tender aja. Kalau saya melihat, saya nggak berani dulu menjawab kalau belum ada aturannya Pak. Bapak Suwarno Bambang closing statement itu nanti Pak pasti Pak habis ini pasti saya nyanyi Pak biar sedikit agak apa namanya ya agak tidak terlalu sakit kepalanya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana ketika penyedia mencantumkan identifikasi risiko pada suatu item pekerjaan lebih banyak dibandingkan identifikasi sampai PPK. Jadi Pak Toto, saya sudah bisa mengatakan tadi di awal bahwa sepanjang secara substansi semua persyaratan atau identifikasi bahaya yang disampaikan oleh PPK sudah dituangkan di dalam dokumen LKK-nya penyedia, maka tidak dapat digugurkan walaupun nanti penyedia menyampaikan lebih dari identifikasi bahaya yang disampaikan oleh PPK. Jadi seminimal harus wajib menyampaikan yang sudah ditetapkan oleh PPK. Itu Pak Toto. Nah, Pak Herman lagi, apakah dokumen pemilihan bulan Juni dan bulan seterusnya tahun 2019 sudah diwajibkan biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi jika sudah kontrak akibat hukum apa yang dimulakan jika peraturan tidak ada. Nah ini kembalikan ke ketentuan peraturannya Pak. Karena kalau kita sampaikan tadi sebenarnya adalah kalau sudah mengacu ke dalam Permen 7 2019 itu di pasal 100 kalau tidak salah bahwa memang sudah dialokasikan biaya di sini Pak. Apalagi sudah ditegaskan kembali oleh SE 11 dan 2019 bahwa SMKK adalah biaya yang dialokasikan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa Pak di dalam daftar kuantitas harga. Lagi dalam biaya umum seperti itu Pak Herman. Jadi kalau sanksinya kalau akibat hukumnya tentu akan melanggar peraturan undang-undangan Pak Herman. Ibu Mas Liani Pasaribu, jika hasil review Pokja harus memasukkan biaya K3, tetapi PK menjawab berdasarkan hasil rapat pada bulan Januari 2019 adalah saldo K3 masih bisa digunakan, tahun 2020 baru wajib menggunakan PK sebagai biaya K3. Ya, seperti yang sampaikan tadi Bu Mas Liani Pasaribu, nah kalau kita kalau pertanyaan Ibu kan sudah masih masuk ke dalam biaya umum ya Bu ya. Tapi kalau kita ngacunya ke biaya ke Permen PU yang baru 7 2009 ataupun SE 11 tahun 2019, maka katakan pada BPK bahwa ini berkaitan juga dengan nanti penyampaian penyedia di dalam menawarkan biaya ketiga karena biaya ketiga ini menjadi sudah dipertandingkan pada saat proses evaluasi. Nah, bagaimana kita menggugurkan penyedia sedangkan PPK sendiri tidak menyampaikan biaya ketiga dalam alokasi tersendiri. Jadi itu mungkin yang harus dilakukan pada saat review Pokja Bu Mas Lena.
Yang selanjutnya adalah dari Ismadi. Apabila dalam evaluasi Pokja tidak memiliki sertifikat K3 dan juga didampingi oleh pos 3, apa bisa membatalkan hasil evaluasi dalam sanggahan? Di awal slide saya sudah mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bisa saja menjadi rawan sanggahan, Pak. Terus kalau membatalkan hasil evaluasi, kalau memang sanggahannya benar, tentu bisa menghasilkan evaluasi ulang, atau bisa jaga nanti karena nanti di sini tidak ada yang memiliki tingkat ketiga, tentunya untuk membutuhkan tiga bisa saja hasil evaluasinya temannya batal, tendernya dibatalin Pak sampai menunggu ada pendampingan ahli petugas ketiga. Jadi apabila memang ada sanggahan dibenarkan seperti itu. Dan nanti kalau memang lanjut bisa saja sampaikan di awal tadi, TAP sendiri pun bisa membatalkan tender karena memang tidak hasil namanya proses evaluasi yang dilakukan Pokja pemilihan tidak sesuai dengan amanat dari Permen PU 7 2019 di mana mengatakan wajib melibatkan petugas ketiga atau ahli ketiga yaitu. Nah, dari semua pertanyaan sudah saya ada pertanyaan lagi enggak ya? Sudah. Oke, sudah. Jadi mungkin ingin saya sampaikan bahwa memang permasalahan-permasalahan tentang K3 ini kalau kita melihat sampai sekarang di bulan September ya, memang masih banyak teman-teman kita memang kendalanya adalah di personil ketiga dalam pelibatan ketiga, tugas ketiga atau hal ketiga. Memang untuk saat ini memang kalau disarankan memang kalau bisa dalam satu OKBBJ itu disarankan ikut petugas ketiga atau ahli ketiga karena dalam satu KBJ itu Pokja itu bisa melaksanakan atau membantu Pokja yang lain melakukan evaluasi. Jadi tidak perlu banyak yang memiliki petugas ketiga ahli ketiga dalam satu KBJ. Jadi bisa saja satu Pokja seperti saya sendiri dan pasar, saya sendiri petugas ketiga, saya bisa membantu teman-teman dalam melakukan evaluasi dari beberapa paket pekerjaan. Nah, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada banyak lagi dari sini. Nah, oke. Apakah dari Bapak Mur Alim SP, apa boleh petugas ketiga yang diusulkan penyedia diundang untuk menjelaskan kata ya tidak. Ini kalau dalam proses evaluasi di sini tidak ada boleh keterlibatan petugas ketiga yang diusulkan penyedia, Pak. Artinya di sini memang petugas ketiga yang dilibatkan Pokja pemilihan di dalam evaluasi itu adalah petugas ketiga yang independen, Pak. Yang artinya tidak ada kaitannya dengan penyedia di sini. Maka saya bilang tadi bisa dari pengguna jasa ataupun dari perencana. Kalau dari penyedia sendiri yang ikut serta dalam tender tersebut tidak boleh, Pak. Karena nanti takutnya ada hal-hal yang mungkin menghilangkan kompetensi atau penilaian dari proses pemilihan dilakukan oleh Pokja pemilihan seperti itu. Mungkin hanya berbagi pengalaman saja. Memang untuk dokumen RKK ini, penilaian dokumen RKK ini kan memang hal yang terbaru. Pada saat saya sendiri pada saat tanggal 25 Maret itu saat diundangkan, kami sudah melakukan penilaian sesuai dengan Permen PU 7 2019. Yang terjadi banyak sekali kami mengalami gagal tender, Pak. Jadi saya berbagi pengalaman saja. Jadi tidak semua penyedia mengetahui, memahami cara menawarkan dokumen RKK. Ini memang perlu ditanyakan apa namanya ya. Selain juga pemahaman juga memang perlu dijelaskan oleh Pokja di awal sebelum tender itu dimulai. Jadi apa substansinya, apa yang mengukuhkan itu memang perlu dijelaskan oleh Pokja sebelum nanti penyedia akan menawarkan usulan dokumen RKK-nya pada Pokja di proses pemilihan. Pak Khalid Mustafa? Saya kira ini apa? Suaranya keputus-putus, Pak. Emang gininya Bapak lagi off lagi tidak? Silakan melalui sistem.
sangka banding tidak perlu dijelaskan. Khalid bisa tambahkan Kemudian penyampaian KHP. Nah, Ini kadang-kadang saya yang sampaikan perlu saja kita di closing statement saya bisa harus opsi. cermati bahwa terkadang PP PAM misalnya itu karena dokumen-dokumen masa sangka tidak ada sangkahan itu sudah harus disampaikan. Kenapa? Baik, dari Bapak untuk seperti ini Pak Iman. Jadi di sisi lain bukan hanya pengguna jasa ataupun dari Pokja, dari penyedia pun harus sebenarnya juga memahami bagaimana cara-cara melakukan usulan dokumen RKK. Karena selama ini saya lihat memang dokumen RKK yang disampaikan itu tidak ada yang salah satu contohnya lah, banyak yang berbeda dari identifikasi bahaya atau jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi seolah-olah misalnya hanya sekedarnya saja, misalnya gini, penetapan pilihan risikonya terutama Pak. Pekerjaan misalnya pekerjaan tertimbun, jatuh dari ketinggian, penetapan pengendalian risikonya malah mengatakan akan mengikuti apa namanya yang jelas penetapan pengendalian risikonya itu asal-asalan Pak, seperti itu, sesuai dengan instruksi seperti itu, pelatihan K3 seperti itu, padahal itu sebenarnya bukan penetapan pengendaliannya seperti itu. Jadi memang perlu diberikan sosialisasi terhadap tata cara membuat usulan dalam RKK seperti itu. Selanjutnya Ibu Mas Liani Pasribu, tadi udah ya, belum ya? Oke. Bagaimana jika RKK yang disampaikan ke Pemda berbentuk uraian, bagaimana nihil kecelakaan kerja tanpa menyampaikan kekerapan dan sikap gugur. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita bicara dengan IKP, untuk kekerapan dan kekerapan dan keparahan itu memang tidak kita nilai, tapi kalau risiko itu kita nilai. Kalau dia tidak menyampaikan tingkat risiko, tentunya sudah tidak memenuhi IKP atau kriteria tetap cara penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen. Baik, tidak ada pertanyaan lain. Sambil menunggu 10 menit lagi. 10 menit lagi, kalau ada memang ingin ada pertanyaan silakan. Nanti apapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas saya sampaikan, akan saya kombinasikan lagi kepada
kementerian terkait dengan pengadaan langsung yang banyak menyampaikan bahwa apakah diatur juga penyampaian biaya ketiga ini terpisah atau tidak, seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Pak Alfred Simanjuntak. Identifikasi bahaya yang dijelaskan oleh calon penyedia lebih lengkap dan lebih terperinci bila dibangkitkan oleh pihak perannya. Apakah perlu dievaluasi untuk negosiasi yang tidak terdapat dalam LDP? Nah, kita kembalikan seperti yang saya sampaikan di awal, Pak. Jadi pertama adalah substansinya adalah menyampaikan dulu identifikasi bahaya jenis pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PPK, yang telah ditetapkan dalam identifikasi bahaya dan lanjut ditetapkan oleh Pokja Pemilihan di dalam dokumen pemilihan. Itu yang pertama. Mau Bapak lebih lengkap atau terperinci tidak masalah, Pak. Sepanjang substansi dari yang saya sampaikan tadi itu memang sudah disampaikan juga oleh penyedia. Karena kita akan kembali kepada kriteria tertera penilaian, Pak. Hal apa saja yang bisa menggugat penyedia terkait dengan kandidat ini? Pertama, saya jelaskan tadi faktor komitmen. Yang pertama, Pak Idris terakhir, pertama berkomitmen. Tadi saya sampaikan di awal, apa saja yang menggugurkan. Misalnya tidak datangani GUR. Baik, yang kedua terkait tabel 1 penetapan pengendalian risikonya tidak sesuai. Misalkan saya bilang contoh PPK pekerjaan lantai 5, identifikasi bahayanya adalah terjatuh dari ketinggian, tapi penyedia menyatakan penetapan jenis pengendalian risikonya adalah pemasang turap. Apakah iya ketinggian, apa hubungan ketinggian dengan turap? Kalau dia mengatakan dengan perancah masih bisa terima, seperti itu Pak Idris. Jadi hal yang menggugurkan itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Idris Tahir. Silakan yang ingin bertanya waktu lagi berapa ya? Lagi 9 menit. Saya kasih waktu 5 menit sebelum saya menyampaikan statement. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Alfred. Apakah dinyatakan gugur bila tidak menjelaskan apa yang terdapat dalam daftar isi karena ada poin A, B, C, D, E? Nah, daftar isi tadi kan sudah banyak, ada A, B, C, D, E, Pak. Artinya apa yang kita evaluasi itu adalah pertama di A itu kan faktor komitmen, yang kedua di perencanaan ketiganya. Jadi yang lain itu nggak perlu kita evaluasi, Pak. Keseluruhan daftar isi, karena itu nanti menjadi hal-hal yang akan disempurnakan, dilengkapi pada saat PCM, Pak. Jadi Pokja Pemilihan wajib melaksanakan tata cara evaluasi yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, jangan keluar dari apa yang sudah dituangkan dalam dokumen pemilihan. Begitu Pak Alfred Simanjuntak. Sepanjang dia sudah menyampaikan hal-hal sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pemilihan, ya itu sudah memenuhi syarat, Pak. Sekarang tergantung isinya, apakah isinya sudah sesuai. Kata Pak bilang tabel 1, 1, 2, 3 di kolom 1, 3 apakah sesuai, itu nanti yang akan menjawab apakah Bapak memenuhi syarat atau tidak dokumen LK-nya Bapak Alfred. Pak Ismadi, pada tabel 21 terdapat satu item pekerjaan yang mana dikasih banyak kita lupa atau tidak mengisi risikonya apa. Semua jenis item pekerjaan yang sudah disampaikan oleh PPK, misalkan dalam tabel B1 ada 5 pekerjaan, dalam LDP ada 5 pekerjaan dan 5 identifikasi bahaya. Maka apabila salah satu tidak disampaikan, maka sudah tidak memenuhi syarat, Pak. Seperti itu Pak Ismadi. Namun sambil menunggu pertanyaan, ini 2 menit, saya hanya menyampaikan bahwa untuk ke depan memang kita bagi Pokja Pemilihan, mungkin teman-teman Pokja Pemilihan mungkin diperkuat pada saat review dokumen persiapan pengadaan. Jadi apabila hal-hal yang memang tidak dapat dilanjutkan ke dalam proses pemilihan, maka memang harus disepakati dulu, harus memang dipersiapkan dulu, termasuk misalnya yang paling parah itu kan adalah personil, Pak. Itu yang paling banyak sekali yang memang belum bisa dipenuhi beberapa UKBBJ seperti itu. Kalau biaya ketiga mungkin bisa dialokasikan pada saat persiapan pengadaan, asal jangan pada saat tender baru dialokasikan. Itu akan menyebabkan bisa saja batal tender atau menyebabkan penyedia tidak bisa menyampaikan biaya ketiga sesuai dengan amanat Permenkeu 2019. Berarti dalam Pak Muharlin SP, berarti dalam evaluasi apa diperhatikan juga keaslian dari speaker ketiga yang disukai penyedia. Nah, kalau dia itu kita libatkan adalah ini dalam evaluasi ya, berarti dalam evaluasi apa diperhatikan juga keaslian speaker ketiga yang disukai penyedia. Berarti dalam evaluasi apa diperhatikan juga.
Nah, kalau dari sisi penyedia, tentunya kalau dia petugas ketiga, kita meminta sertifikat pelatihan, Pak. Jadi tidak ada petugas ketiga memiliki SKK ya, SKT ya, tidak ada SKT petugas ketiga. Dia hanya memiliki sertifikat keterampilan yang dibuktikan oleh sertifikat pelatihan mengikuti BINTEK SKK PUPR dan dikeluarkan oleh kedua tadi saya sampaikan, atau lembaga atau instansi berwenang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi perlu minta keasliannya, Pak. Dan namanya pembuktian perlu dibuktikan. Apa ini diminta pada saat PAM, Pak, karena penuh manajerial sinyal tadi agak ini. Sebelum saya mengakhiri dari materi kita tentang acara yang dokumen RKK, jadi statement saya bahwa dokumen RKK ini menjadi ketentuan wajib di dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang, proses pemilihan penyedia konstruksi. Saya berharap nanti di tahun 2020 hal ini sudah dipersiapkan, baik itu dari biaya ketiga, dari perencanaan sekarang, dan termasuk nanti persiapan personil-personil yang yang akan dilibatkan di dalam evaluasi. Saya juga berharap semoga nanti teman-teman lain juga ikut pelatihan-pelatihan untuk sebagai sebagai syarat dalam melakukan evaluasi K3. Nah, untuk materi nanti akan langsung di-share melalui webinar ini, di linknya nanti otomatis. Jadi selama 2 jam ke depan saya akan menyampaikan dan diskusinya. Sebelum saya tutup, saya meminta mohon maaf apabila dalam penyampaian di dalam pembahasan materi belum bisa betul berkenan dan memang ada yang kurang. Nanti akan sebagai bahan diskusi kami di kesempatan mendatang, dan nanti apabila ada hal yang mungkin perlu disempurnakan, nanti kita akan membuat webinar yang sama dengan penyampaian dengan tentunya dengan cara penyempurnaan materi. Jadi materi kita kali ini pada malam ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.